Selalu puji yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita dengan doa sahabat mujizat. Saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini, setiap masalah persoalan yang kita hadapi, saya yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, pada saat pagi hari ini kita akan memulai dalam ibadah kita bersama-sama. Saya mengajak kita untuk bersaat dan sejenak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan mengkuduskan melainkan hidup kami, sehingga ibadah kami saat pagi hari ini boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami yang kali ini lagi memuji, menyembahkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bertahan atas setiap pujian penyembahan dan menjadi setiap doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mengatakan satu pujian yang berkata, penolong yang setia. Saat ku berjalan
Kau adalah pengharapan kami. Pertolongan sempurna kami hanya dapatkan daripada Yesus Kristus. Kau yang berjanji yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Dikala kami susah, dikala kami Tuhan ada jalan buntu, dikala kami sakit, dikala kami lemah, dikala kami tidak berdaya, Tuhan tetap setia untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Kau Bapa yang begitu baik bagi kami. Tuhan, dalam ibadah sahabat mujizat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Tuhan, tolong kami lewat firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami. Hati kami Tuhan betul-betul mau dibentuk oleh firman-Mu, dan kami akan melihat mujizat-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah dari GBI Mawar Sarung Harapan Indah dalam ibadah sahabat mujizat, kami semua akan mengalami mujizat. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami mau terima mujizat dari Tuhan. Kami mau terima pertolongan dari Tuhan. Kami mau terima Tuhan kemenangan dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah harapan satu-satunya yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami mau siapkan hati kami dengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, kita punya Tuhan Allah yang begitu setia bagi kita. Dikala kita lemah, kita tidak berdaya, dikala kita punya jalan buntu, kita mungkin ada sakitkah, ada mungkin masalah dalam keluarga, dalam perekonomian kita, dalam bisnis kita, ada mungkin masalah dalam pelayanan kita, ada kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa dalam melayani Tuhan. Mungkin kau saat ini sedang ada melayani Tuhan di pelosok, di desa, atau mungkin kau saat ini sedang melayani Tuhan dalam himpitan, dalam aniaya, dalam berbagai macam persoalan kehidupan yang sedang kau hadapi. Jangan pernah gentar dan takut, kita punya Tuhan. Dia punya janji dan Dia setia untuk melakukan janjinya pada kita, asalkan kita tetap harap dengan Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan, jadikan Dia segalanya dalam hidup. Jangan duakan Tuhan, Dia satu-satunya, Dia nomor satu dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang mencipta langit bumi, lautan dan segala isinya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Bayangkan saja dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Pernahkah kita berpikir merenung sejenak bagaimana langit bumi jadi begitu luar biasa? Inilah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Karya Tuhan yang hebat, karya Tuhan yang dahsyat bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara, sahabat pagi, kalau kau ada masalah, persoalan, pergumulan kehidupan yang begitu berat, jangan gentar dan takut. Tuhan tetap setia untuk menolong kita. Pujian yang begitu luar biasa tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan setia untuk tolong kita. Dialah yang tahu tentang apa yang terjadi dalam diri kita. Kita terbatas adanya mengerti dan memahami tentang kita. Tapi Tuhan begitu dahsyat, Dia memahami semuanya. Dari yang tidak ada menjadi ada, Dia sanggup lakukan. Dan kalimatnya selalu berkata, adakah yang mustahil bagi Allah? Dan jawabannya adalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadikan Tuhan menjadi penolong hidupmu yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan baca dulu Alkitab dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya 41. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kanan dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jaminan Allah bagi orang percaya. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, jaminan Allah bagi orang percaya. Segala sesuatu ketika kita berkata jaminan, itu adalah merupakan satu hal yang menarik. Di dunia ini ada yang menjamin kita, ada insuran, ada yang menjamin lewat apalah saudara. Polisi jamin keamanan kita, tentara jamin keamanan bangsa. Oh, ini kita membuat kita tenang. Jadi ada jaminan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang menjamin itu di kolom langit ini terbatas adanya. Tapi sekarang kita punya penjamin yang tidak terbatas, yang bernama Allah,
yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Itulah Allah kita. Jadi kalau Tuhan yang sudah berkata dia adalah jaminan bagi orang percaya, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mau mendapatkan jaminan itu. Kita mau menerima jaminan itu dalam setiap kehidupan kita. Ya tentunya kita harus berserah penuh dengan Tuhan. Kita harus bergantung penuh dengan Tuhan. Kita harus jadikan dia betul-betul Allah dan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak meragukan dia. Kita tidak menomorduakan dia. Itulah yang akan membuat jaminan itu turun pada kita. Ya, kita setia tetap sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap setia sama Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya mau jelaskan bagi kita jaminan apa saja yang ada pada Tuhan bagi kita, yang membuat kita tenang dan tidak galau dalam kehidupan. Tenang saja. Mungkin kamu tahu hari ini sedang sakit di rumah sakit terbalik, dokter bilang sudah tidak ada obatnya. Mungkin tahu sekarang ada kelumpuhan dalam ekonomi, semuanya lumpuh, sepertinya jalan buntu yang kutemukan terus. Tetap tenang, jangan galau. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita. Dia punya jaminan kasih jalan keluar, dan kemenangan lepas kemenangan dia akan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat sebelumnya dia bilang begini, katakan lagi dalam Yesaya 41 ayat 10, dia katakan apa di sana, saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku di dalam Allah. Aku akan menolong engkau dan bahkan akan meneguhkan engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Jadi Tuhan bilang, aku akan meneguhkan dan bahkan menolong engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini jaminan Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang kita baca dari ayat 13 itu yang berkata, sebab aku ini Tuhan Allah, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lihat, ada 3 hal di situ yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, membuat hati kita tenang. Kita tidak gundah gulana apapun yang terjadi. Kita tidak akan pernah putus asa, kecewa, bimbang dan ragu atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dia berkata kepada kita hari ini yang pertama adalah, ini jaminan Tuhan. Aku memegang engkau. Aku memegang tangan kanan. Nah, ini jaminan pertama. Aku memegang tangan kanan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan menjamin dia memegang tangan kanan kita. Jadi oleh karena itu kita tak perlu gentar dan takut saat kita punya problem, persoalan, pergumulan yang ada. Sepertinya goncangannya terlalu kencang, tapi tenanglah, percayalah, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan. Dia pegang tangan kanan. Kau tidak akan mungkin jatuh sampai tergeletak. Tuhan sudah jamin itu. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Asalkan kau betul berharap, berserah sama Tuhan, angkat tanganmu tanda menyerah sama Tuhan, maka saat itulah Tuhan akan pegang tangan kananmu. Dan ketika dia pegang tangan kananmu, pasti kita akan dapatkan kemenangan. Bagian terakhir daripada ayat 10 dia berkata, aku akan menggali kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jaminan Tuhan selalu membawa kita pada kemenangan. Jadi kenapa kita harus gentar, gampang putus asa, gampang kecewa dalam berbagai macam kesulitan, kesukaran yang hadapi? Jangan gampang kecewa dan putus asa. Percayalah sama Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup tolong, Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan, sukacita, bersyukur dari Tuhan. Oleh karena itu saat kau punya masalah, harapkan Tuhan, datang sama Tuhan, pakai lutut, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan kita mau mengangkat tangan kita untuk mengagungkan Dia, dan kita memuji-puji Dia dan menyembah Dia sebagai Raja. Saat itu kita akan lihat bagaimana tangannya akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kau punya masalah, persoalan, pergumulan, jangan gentar. Ternyata tangan kananmu dipegang Tuhan. Kau tidak sendiri, kau dipegang. Saya percaya kalau saya seorang ayah, saat berjalan saya pegang tangan daripada anak saya, udah pasti itu merupakan sesuatu pertolongan bagi dia. Pegang terus. Demikianlah kita kalau Tuhan sudah bilang, aku memegang tangan kanan. Kita manusia aja terbatas
anak kita aman. Apalagi Tuhan yang tak terbatas ketika Dia pegang tangan kanan kita. Oleh karena itu tenang saja Bapak Ibu Saudara, jangan gentar. Tuhan baik buat kita. Yang kedua, jaminannya apa Saudara? Jaminan Tuhan yang kedua dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Apa sekarang yang menjadi kesulitan dalam hidup? Jangan takut. Penyakit yang begitu berbahaya, keadaan orang bilang ini tidak ada obatnya. Jangan takut. Mungkin saat ini ekonomimu sedang morat-marit. Jangan takut. Tenang aja. Orang yang ngomong Tuhan kok. Jangan takut. Kenapa kita besarkan takut kita? Jangan besarkan takutmu. Tenang saja. Tuhan kita yang jamin. Dalam segala perkara Dia jamin. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saat kau punya kesulitan, percaya, tenang, jangan takut. Langsung dalam pikiran, ya Tuhan, aku percaya bahwa kau sedang turut bekerja dalam persoalan, dalam kehidupan, kelakuan, dalam segala penyakitku, dalam segala persoalan ekonomiku, pekerjaan. Dan aku tahu kau datang untuk memberikan aku jalan keluar. Kau turut bekerja untuk memberikan jalan keluar. Jadi kita tak perlu gentar dan takut Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sudah bilang, jangan takut. Adakah kau saat ini sedang terbaring di rumah sakit dan dokter bilang sudah nggak bisa ditangani, sudah helsa? Jangan takut. Sekali lagi saya bilang, jangan takut. Tuhan sudah bilang demikian. Pasti Dia kasih pertolongan. Dia pasti kasih mujizat. Dia kasih jalan keluar begitu. Jadi tenang aja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu, ini kalimat yang saya ulang-ulang berkata begini. Hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dengar baik. Ketika kita menghadapi masalah, tenang aja. Saat kau tenang, kau bisa berpikir dengan cerdas. Saat kau tenang, bisa kau mungkin berdoa. Saat kau berdoa, di situ akan kau lihat mujizat. Saat kau berdoa, kau akan dapat kekuatan. Saat kau berdoa, kau akan lihat pertolongan Tuhan yang ajaib, yang nyata dalam hidup. Jadi yang jaminan Tuhan kedua, jangan takut. Yang ketiga, jaminan Tuhan yang ketiga bagi orang percaya dikatakan apa? Akulah yang menolong engkau. Luar biasa. Aku memegang tangan kanan. Jangan takut, sebab akulah yang menolong engkau. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah bilang akulah yang menolongmu. Gak usah cari pertolongan yang lain. Tuhan tolong kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita, memberkati kita. Saudara bayangkan saja bahwa Elia dipelihara di tempat yang kering, di tempat sungai kering itu kering, tidak ada apa-apa lagi. Tapi dia dipelihara oleh burung. Bayangkan saja, Tuhan sanggup pakai burung untuk memelihara. Tuhan sanggup pakai burung untuk tolong. Jadi sekarang persoalanmu apa? Tuhan sanggup pakai apa saja untuk menolong engkau. Dan pertanyaannya sekarang, layakkah aku ditolong Tuhan? Layakkah aku ditolong oleh Tuhan? Saya telah yakin Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Saya sudah dari tahun 97 sampai hari ini, mungkin 20 tahun lebih saya jadi gembala. Berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan kuhadapi, aku melihat tangan Tuhan selalu turun untuk menolongku. Dia selalu berikan jalan keluar, kelepasan dan kemenangan. Dan sampai hari ini ada semacam ini karena pertolongan Tuhan. Siapakah saya? Saya tidak ada apa-apa, tetapi ada tangan Tuhan yang menolong. Begitu luar biasa Tuhan bagi kita. Jadi oleh karena itu, sahabat mujizat dimanapun kita berada, jangan pernah bimbang, ragu, takut, kecut. Yang pertama dengar, Tuhan kasih jamin, Dia memegang tangan kanan. Yang kedua, Tuhan kasih jamin, tak perlu takut tentang apapun juga. Yang ketiga, Dia
kita yang setia. Inilah yang menjadi kekuatan kita, kemenangan kita, yang membuat kita tidak perlu gentar, yang membuat kita tetap setia sama Tuhan. Maju terus dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah hari ini, penyakitmu, persoalan, pergumulanmu, Yesus jawab dalam hidup. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkanmu sendiri. Dia selalu hadir dalam susah, senang. Dia selalu memegang engkau dengan tangan tenang dan membawa kemenangan atasmu. Oleh karena itu, dari tempat ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, sahabat mujizat, pegang Tuhan, jangan pegang yang lain. Harap Tuhan, jangan harap yang lain. Percayai Tuhan, jangan percayai yang lain. Karena Dialah jaminan kehidupan kita. Haleluya. Dia dahsyat bagi kita. Dia luar biasa bagi kita. Mari kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Mujizat Tuhan turun atas kami Tuhan. Dimanapun Tuhan umat-umat-Mu berada, terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau adalah jalan keluar bagi kami. Kau penolong kami, Kaulah kekasih jiwa kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, adakah di antara kita hari-hari ini punya masalah pergumulan yang begitu berat yang kau derita? Mungkin kau di rumah tangga, di pekerjaan, di bisnismu, di perusahaanmu, atau mungkin saat ini sedang ada kekacauan dalam keluarga, dan mungkin ada persoalan-persoalan lain yang tidak ada kunjung tiba jalan keluar. Hari ini ada Yesus yang berjanji. Dia memegang tangan kananmu. Dia bilang jangan takut, bahwa Dia adalah Tuhan penolong bagimu. Mari angkat dua tanganmu. Angkat dua tanganmu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sahabat mujizat yang punya masalah dan punya keyakinan Tuhan ada di tempat di mana kau mengangkat tangan. Tuhan akan turunkan tangannya buat saudara. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Dia adalah Allah yang begitu setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Bapa di surga. Berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah, pergumulan kehidupan yang mereka boleh alami Tuhan di tempat di mana mereka berada. Bukan Tuhan Yesus mereka, Tuhan Yesus mengandalkan yang lain, tapi mengandalkan Tuhan. Itu buktinya mereka mengangkat tangan. Mereka sedang mengandalkan Tuhan. Mereka sedang menaruh semua persoalan mereka di tangan Tuhan. Mari Bapa di surga, berikan jalan keluar Tuhan. Mari berikan kelepasan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus yang punya masalah itu hari ini, Tuhan Engkau tolonglah mereka. Bukakanlah jalan bagi mereka ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya setiap tangan yang terangkat, Tuhan sudah turun tangan, Tuhan sudah melawat mereka, Tuhan sudah menjamah mereka, Tuhan sudah kasih jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Dengan iman turunkan kedua tanganmu dengan punya keyakinan bahwa masalahmu Tuhan sudah tolong. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang sakit memang tidak berdaya? Yesus adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Mari angkat tangan kirimu tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Jika seluruh tubuhmu sakit, letakkan dua tanganmu di kepala. Kita berdoa, kita minta mujizat dari Tuhan. Dan kalau ada keluarga yang tidak berdaya, sementara kau ada di sisinya, mari letakkan tanganmu atas dia. Percaya dengan iman. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Meletakkan tangan bagi mereka yang sakit, maka mereka sembuh. Dan percayalah, tanganmu tangan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, tangan yang penuh kuasa. Maka ketika kau tumpahkan tangan, maka terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa, mereka-mereka yang saat ini sedang sakit, dimanapun berada, apapun jenis penyakit mereka, kanker, tumor kah, paru-paru kah, jantung kah, mungkin ada penyakit asam urat, Tuhan Yesus, asam lambung, dan mungkin ada penyakit Tuhan Yesus, kolesterol, gula, haleluya, rematik, ada kelumpuhan Tuhan Yesus, ada mungkin kanker di otak, ada mungkin Tuhan Yesus migran, vertigo, Tuhan penyakit gatal-gatal, apa saja penyakit mereka, Kau adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur Yesus. Sembuh, 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 dalam nama Yesus sembuh. Luka bilur Yesus menyembuhkanmu dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan mereka. Dan kami percaya setiap mereka yang berdoa dan meletakkan tangan atas diri dan untuk orang lain, kami percaya mereka semua sudah mengalami mujizat, kesembuhan sudah Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Amanda. Tuhan Yesus tolong Bapa di surga. Sudah biopsi Tuhan beberapa waktu yang lalu. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu turun sehingga tidak ada penyakit yang membahayakan. Tuhan Engkau berkati Ibu Amanda. Jamah Ibu Amanda, pulihkan dia, sembuhkan dia oleh luka bilur-bilurnya, sembuh dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Yesus, suami anak-anaknya diberkati, ditolong, ditopang oleh Tuhan. Ibu Sis,
Sis Priska, demikian juga Tuhan Yesus Ibu Bapak Chandra. Tuhan Engkau berkati suami istri ini. Tuhan terus pulihkan kesehatan mereka, tolong mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib Bapa di surga. Berkati Bapa di surga, anak-anaknya, cucunya, menantunya diberkati oleh Tuhan, dan biar Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan buat haleluya Ibu Iren Tuhan yang ada di Malang, berkati dia, pulihkan kesehatannya. Mari Tuhan berkati anak-anaknya, suaminya diberkati Tuhan. Ibu Endang Betty yang ada di Jawa, Tuhan Kau berkati, Tuhan tolong senantiasa dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan Roh yang kudus, anak-anaknya semua pulih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga buat saksi tangkap yang ada di Bandung. Tuhan, kami berdoa biar kiranya pulihkan saksi tangkap, sembuhkan dia oleh luka bilur-bilurnya, sembuh dalam nama Yesus. Pulih, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapa di surga buat Bapak Simatupang Tuhan yang ada di Pisang Batu Harapan Mulia. Tuhan Engkau jamah Bapak Simatupang ini, Tuhan tolong dia, nyatakan kuasa-Mu, kami serahkan tubuh jiwa rohnya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau memberkati, menolong, menyatakan kuasa kemuliaan-Mu atas Bapak Simatupang ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepada Bapa di surga buat Bapa di surga Ibu Susi Simatupang yang ada Tuhan di Jakarta. Tuhan Yesus berkati suaminya, berkati anak-anaknya, Bang Togar Tabunan, diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan dengan rahmat dan anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah buat Bapak Togar Tabunan Tuhan. Demikian juga istrinya Ibu Susi Simatupang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada-Mu buat Tumpal Simatupang yang ada di Abu Dhabi. Tuhan Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, semua pergumulannya ditolong Tuhan, ditopang Tuhan. Nyata kuasa-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi ada padanya ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat Ibu Rumah Pea yang ada Tuhan Yesus di Nain. Tuhan Kau berkati Ibu Rumah Pea ini, Tuhan tolong dia, sembuhkan dia, pulihkan dia dengan kuasa-Mu, keajaiban-Mu yang luar biasa turun atasnya dalam nama Yesus. Pulih, sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik buat anak-anaknya, cucu menantunya semua diberkati oleh Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus. Secara khusus ya Tuhan, kami doa buat Ibu Wendy Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit Amanda Babelan. Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus supaya dia di rumah sakit Amanda Babelan dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalamnya dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa Bapa di surga buat Ibu Purba di GPR. Tuhan Engkau jamah dia, pulihkan kesehatannya, sembuh dalam nama Yesus. Demikian kami berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Nabi Tukulu. Tuhan sembuhkan Ibu Nabi Tukulu ya Tuhan, angkat semua penyakit dari tubuhnya, sembuh dalam nama Yesus. Demikian kami berdoa buat Ibu Krishna yang ada Tuhan Yesus di Pondok Api. Tuhan Kau jamah dia, sembuhkan dia oleh luka bilur-bilurnya, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga buat Bapak Panurun Tuhan Yesus yang kakinya Tuhan bekas tabrakan. Tuhan jamah, pulihkan Tuhan, sembuhkan Pak Manurun Tuhan, angkat semua penyakit dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami doa juga buat Bapak Panurun. Terima kasih kalau kemarin sudah mulai ikut konser, terus semangati hamba-Mu ini Bapa di surga, pulihkan dan sembuhkan dia oleh luka bilur-bilurnya, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Bapak haleluya Sitorus. Terima kasih sudah semakin pulih dan sudah datang ke gereja. Berkatilah Pak Sitorus, berkati istri, berkati anak-anaknya, cucu menantunya, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat adik kami Tuhan Yesus Samuel yang ada di Harmoni. Tuhan Engkau jamah Tuhan adik kami ini, sembuhkan dia, pulihkan dia, angkat semua penyakitnya. Dia menjadi orang hebat di kemudian hari, karena kami tahu Tuhan pakai seseorang bukan berdasarkan fisiknya, tapi Tuhan bisa pakai dengan cara Tuhan yang hebat dan ajaib dan luar biasa. Tuhan tolong kedua orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat
orang tua Pak Win Mekolat, orang tua Pak Bidon Syagian, kami serahkan dua orang tua kami dalam tangan-Mu. Berikan sukacita dan sejahtera, dan berkati Tuhan anak cucu menantunya dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Catat namanya di buku kehidupan itu, dan biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami doa buat Ibu Maisa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Maisa, ya Tuhan, tolong Ibu Maisa, kita suaranya semakin dan semakin pulih oleh luka bilur-bilur Yesus. Haleluya. Berkati Tuhan Yesus anak cucu dan menantunya, diberkati oleh Tuhan Andre dan istri dan anak-anaknya, Dedi dan Dewi dan anak-anaknya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau berkati mereka, topang mereka dengan kuasa-Mu. Kalau ada satu dua kesulitan, Tuhan bantu mereka supaya lepas dan bebas dari kesulitan itu. Haleluya. Kami doa buat Pak Ibu Simanjuntak yang ada Tuhan di Bojongmas, kami doa dalam nama Yesus, pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Terus berkarya buat Ibu Simanjuntak Tuhan. Demikian Tuhan buat punggung Tuhan, punggung Tuhan yang ada di rumah sakit RSPAD. Tuhan Engkau jamah punggung Tuhan, sembuhkan dia, pulih dalam nama Yesus. Kami serahkan tubuh jiwa rohnya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang memberkati pungkungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan semua sahabat mujizat dimanapun berada, disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Doa kami pada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Angkat dua tangan, terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk pada besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun berada, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penolong bagi kita sekalian. Jangan gentar